Baik, selamat pagi Pak Alex. Perkenalkan, nama saya Kareltan dengan NIM 2301863023 pada kelas LA05. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai jawaban saya pada Mid Exam Applied Projective Geometry. Baik, kita beranjak pada jawaban saya. Pada kiri saya buka soal pada exam online. Kita beranjak pada nomor 1. Di sini akan saya besarkan agar terlihat. Sini, calculate the below question. Kita mulai dari yang A. Suppose there are 2 points on projective plane P2, A 2,5 and B 4,0. Find the line through those points using the homogeneous representation. Baik, di sini sudah saya tuliskan juga soalnya. Oke, kita mulai untuk membahas nomor 1. Pertama, untuk mencari line through those points using the homogeneous representation itu hanya dikalikan. Nah, di sini titik-titik ini ditambahkan dengan satu titik lagi, yaitu Z atau 1 di sini untuk representatif dari homogenus ini. Oke, di sini perkalian di sini matriks cross biasa, dan kita menghitungnya dengan cara mencari determinannya. Ketika mencari determinan sudah mendapatkan persamaannya, maka lainnya juga dapat ditemukan. Oke, di sini kita bahas dulu. Dibentuklah matriks IJK 251 401. Di sini kita hitung determinannya. Di sini yang I 5011. Di sini caranya kalau saya hilangkan, di sini akan saya annotate dulu. Jika yang I berarti yang ini yang dihilangkan, jadi yang sini determinannya. Kalau misalkan yang J, saya hilangkan kolom J-nya, maka 2411 di sini. Sama seperti yang K, ini juga dihilangkan 2540. Seperti ini. Nah, di sini hitung determinan seperti biasa. 5 kali 1, hilang saja. 5 kali 1, 5, min 0 kali 1. Di sini. I 5 min 0 adalah 5I jadinya. Di sini. Untuk determinan yang J, 2 min 4. Kan seperti ini. Karena di sini min, dia akan menjadi plus di sini. Di sini jadi 2. 2J. Dan di sini 2 kali 0. 0. Minus 4 kali 5. Jadi di sini plus minus 20K. Seperti ini. Kan saya clear terlebih dahulu. Jadi ini persamaan yang sudah kita dapatkan. Nah, dari sini sudah ketahuan line yang menjadi homogeneous representation-nya. Ini menunjukkan I, ini menunjukkan J, ini menunjukkan K-nya. Di sini 5,2, min 20. Jadi, the line through those points using the homogeneous representation is 5,2, min 20. Itu untuk penjelasan nomor yang A. Sini saya akan clear dulu. Kita beranjak ke yang B. Yang B ini, suppose there are 2 lines on projective plane P2. Di sini ada ralat soal yang diberitahukan oleh Pak Alex. Menjadi Y sama dengan 1, min 1, maaf, and Y sama dengan min 2. Find the intersection of the 2 lines using the homogeneous representation. Oke, di sini konsepnya sama seperti yang tadi. Tetapi di sini kita hanya diberi Y sama dengan min 1 atau dan Y sama dengan min 2. Di sini kan berupa persamaan atau equation. Oke, dari persamaan ini kita dapat mengubah bentuknya menjadi seperti ini, dipindah ruas saja. Sama dengan min 0. Dan kita bisa melihat di sini. Kita bisa mendapatkan titiknya. Di mana 0,1,1. Jadi di sini sebenarnya ada X. Tapi di sini tidak dituliskan karena konstantanya 0. Jadi di sini 0, ini 1, ini 1.
Lalu untuk yang line kedua, yang ini sama seperti tadi, dipindah ruas. Jadi sini tetap 0x, ini 1, 0,1,2. Ya, sudah sesuai. Ini akan saya clear dulu. Lalu sama seperti tadi, konsepnya perkalian cross, dibentuk matriksnya, dicari determinannya. Di sini, sama seperti tadi, dicoret kalau ingin mencari determinannya. Oke, di sini perkalian silang biasa akan menghasilkan 2 min 1 jadi I. Di sini 0, 0. J-nya 0, K-nya juga 0. Jadi persamaannya cuma I. Di mana titiknya jika kita ambil adalah 1,00. Jadi karena J-nya itu 0. Dan K-nya itu 0. Jadi seperti ini. Jadi kesimpulannya, the intersection of two lines using the homogeneous representation is 1,00. Ini untuk kesimpulan yang B. Saya clear terlebih dahulu. Oke, saya lanjut. Untuk yang C. Prove that the point C 1,1 on projective plane P2 lies on the line X min Y sama dengan 0 using the homogeneous representation. Oke, di sini sama seperti tadi, kita memiliki titik, kita memakai homogeneous representation, titiknya akan menjadi 1,1,1. Di sini kita mendapatkan, terdapat ada satu garis di sini, di mana sama seperti tadi kita dapat melihat poinnya berapa dari persamaan ini. Terlihat di sini 1, min 1, sama 0. Jadi poinnya adalah yang ini. Lalu untuk membuktikan kita harus melihat syaratnya itu dipenuhi atau tidak. Nah, di sini syaratnya itu adalah yang ini. Di mana C transpose L sama dengan L transpose C sama dengan 0. Ini syaratnya. Saya clear dulu. Di sini tinggal kita masukkan saja C transpose ya, seperti ini, ditranspose nantinya. L kita masukkan seperti ini. L kita transposkan seperti ini. Lalu C-nya biasa seperti ini, sebenarnya 0. Oke, di sini ditranspose menjadi yang tadinya baris menjadi kolom seperti ini. Lalu ini tetap, ini sama seperti tadi baris jadi kolom, sama ini juga dengan 0. Nah, ini perkalian biasa, baris kali kolom, 1 kali 1, 1 kali min 1, 1 kali 0. Tambahkan, ini di ruas kiri jadi 0, yang di sini sama seperti tadi, yang ruas kanan, ya, ruas tengah juga jadi 0, kanan juga jadi 0. Terlihat bahwa 0 sama dengan 0 sama dengan 0, sehingga poin ini terbukti. Jadi kesimpulannya adalah the point C 1,1 on projective plane lies on the line X, X min Y sama dengan 0 using the homogeneous representation is proof. Terbukti. Baik, saya clear terlebih dahulu. Kita beranjak ke nomor 2. Untuk nomor 2, di sini terdapat if the equation is the polynomial curve on a affine plane. Di sini terdapat polynomial curve-nya. Saya tuliskan juga, kita beranjak yang pertanyaan yang A. Find the homogeneous polynomial f besar x, y, z with property seperti ini. Oke, kita mulai untuk membahas. Di sini saya menuliskan kembali polinomial yang ada di sini, dan saya menyadari bahwa ini adalah polinomial pangkat 3, di mana di sini ada pangkat 3-nya paling besar, sehingga di sini degree atau D
nantinya dipakai. Nah, di sini ada sebuah equation yang dimana untuk membandingkan homogenus dengan Cartesiusnya, sehingga dapat menjadi representasi dari Cartesiusnya. Di sini harus dikalikan dengan Z pangkat degree-nya, agar nanti ketika di-convert Z-nya itu hilang. Oke. Cukup seperti itu untuk penjelasan equation ini berasal dari mana. Di sini kita masukkan saja Z pangkat 3 ini X per Z, Y per Z, sama 1, dan seterusnya. Mari kita lanjut ke aplikasinya. Di sini kita tinggal masukkan saja persamaan polinomial ini dengan terms atau parameter yang ada di sini. Jadi seperti ini. XY kuadrat, min Y kuadrat, plus XY plus 3. Nah, ini kita memakai matematika biasa, dikuadratkan seperti ini. Pangkat 3 biasa, tinggal dikalikan, Z kuadrat, kan seperti ini akan tetap. Oke, di sini saya clear terlebih dahulu, lalu saya scroll. Sini saya gabungan semuanya. Ini saya satukan dulu terlebih dahulu, baru nanti saya gabungkan semua. Sini sudah mulai terlihat Z pangkat 3, Z pangkat 2, plus 3. Ini merupakan hasil dari yang atas. Setelah terlihat seperti ini, saya akan seragamkan yang bawah ini akan menjadi Z pangkat 3. Jadi hasilnya akan seperti ini. Di mana Z pangkat 2 itu harus dikalikan dengan Z, agar Z pangkat 3 yang atas juga harus dikalikan dengan Z, sehingga tidak merubah soalnya atau statement dari pertamanya. Di sini harus Z pangkat 3, atas juga Z pangkat 3, jika dicoret 1, jadi tidak berarti apa-apa untuk ditambahkan. Oke, di sini saya lanjut. Ini seperti biasa, matematika biasa. Kita proses langsung, akan menjadi seperti ini hasilnya. XY pangkat 2, min Y pangkat 3, XYZ plus 3Z. Nah, karena sudah sama semua ini, kita bisa samakan satu penyebut. Nah, di sini saya langsung, karena di sini pertambahan dan semuanya ada Z pangkat 3, pertambahan dan semuanya ada Z pangkat 3 di sini, di dalam kurungnya, atau di dalam operasi pertambahan ini, jadi saya coret saja di sini. Jadi yang tersisa hanyalah atasnya. Oke. Di sini terlihat pencoretannya atau pengeliminasiannya, lalu tersisa yang atas. Nah, di sini sudah terlihat bentuknya. Nah, untuk jelasnya, F besar XYZ sama dengan XY kuadrat min Y pangkat 3 plus XYZ plus 3Z pangkat 3. Nah, sini saya cuma rapikan doang. Sehingga kesimpulannya adalah the homogeneous polynomial F besar XYZ is equal to XY pangkat 2 min Y pangkat 3 plus XYZ plus 3Z pangkat 3. Itu untuk solusi nomor 2A. Kita beranjak ke nomor 2B. Oke. Thus the above homogeneous polynomial f x, y, z have ideal points. Perform the analysis by intersecting the polynomial to the equation z sama dengan 0. Oke, di sini kita bahas. Yang pertama saya tuliskan sama seperti tadi. Nah, di sini saya menggunakan syarat yang itu udah dikasih, Z sama dengan 0, saya masukkan. Persamaan akan menjadi seperti ini. Nah, ketika persamaannya menjadi seperti ini, saya akan mencari faktornya, dan dari situ saya akan mendapatkan ideal points-nya. Nah, di sini, sini cukup saya keluarkan aja, Y kuadrat, di sini akan menjadi seperti ini, Y kuadrat kali X min Y sama dengan 0. Nah, di sini Y sama dengan 0 atau X sama dengan Y. Nah, di sini kita bisa dapatkan ketika Y-nya sama dengan 0,
dan Z-nya sama dengan 0. Nah, angka X ini berbeda seperti yang persamaan biasa. Dikarenakan ketika Y dan Z sama dengan 0, kalau kita lihat di persamaan, ketika Y-nya sama dengan 0, Y sama dengan 0, ini sudah menjadi pembentuk nilai 0 seperti pembentuk nilai 0, maka X ini sebenarnya nilainya akan bebas atau bisa diambil nilai berapapun. Karena pembuat nolnya ada di kiri. Jadi tidak bergantung pada X-nya. Sehingga X-nya di sini saya memakai 1, sehingga titiknya menjadi 1,0,0. Dan yang kedua, seperti biasa, di sini saya pindah ruaskan X min Y sama dengan 0. Nah, di sini seperti biasa, 1 min 1 sama 0, karena Z-nya tidak ada. Ini untuk ideal points-nya terdapat 2 ideal points. Nah, kesimpulannya the homogeneous polynomial fx, y, z have ideal points such as 1,00 dan 1,-10. Itu untuk solusi nomor 2. Kita beranjak ke nomor 3. Di sini, suppose we have conic described by second degree equation in the plane. Ini equation-nya. Di sini terlihat degree-nya 2 dan juga terdapat 2 variabel. Oke, yang pertama, find the conic representation in projective plane P2 ini. Oke, yang pertama, saya akan tuliskan f, y, z itu sama dengan 0. Oke, di sini bentar saya clear terlebih dahulu. Untuk mendapatkan koniknya ini kita harus sama dengankan dengan 0 x, y, z-nya ini, lalu memakai ini menjadi y per z dan ini menjadi x per 2. Ini sesuai dengan parameternya yang sudah diubah menjadi homogenus. Seperti itu. Oke, kita mulai secara bertahap. Di sini kita samakan saja pada awalnya seperti ini. Y-nya itu diubah jadi y per z parameter ya, maka menjadi seperti ini. X-nya juga sama seperti ini. Lalu kita hitung secara matematis seperti biasa. Di sini karena tidak ada z kuadrat, dikalikan saja, ini dikalikan juga dengan z kuadrat. Maka akan menghasilkan nilai seperti ini. Ini saya clear dulu. Akan menghasilkan seperti ini, lalu z ini dapat diabaikan sehingga seperti menyisakan yang atas saja. Dari sini saya hanya mereorder atau x kuadratnya yang di depan. Maka ini hasilnya sebenarnya. Fx, y, z adalah 4x kuadrat plus 9y kuadrat min 16z kuadrat. Oke, dari sini sebenarnya sudah terlihat, tapi untuk terlihat conic matrixnya, kita bisa melihat cara di bawah ini. Ini berbentuk equation saja. Oke, di sini kita bisa mendapatkan A-nya sama dengan 4, ini. B-nya sama dengan 0, X-Y-nya nggak ada. C sama dengan 9, D sama dengan 0, E-nya sama dengan 0, F-nya sama dengan 16. Min 16, maaf. Oke, di sini sesuai dengan base-nya konik ini, A, B per 2, dan dapat dilihat pada matriks ini, kita hanya memasukkan nilai yang sudah ada pada persamaan tersebut, sehingga matriks koniknya akan menjadi seperti ini. Sehingga the conic representation in projective plane P pathways 400, 090, 00, 15. Ini untuk matriksnya, ini untuk equation-nya. Oke. Itu untuk solusi nomor 3. Kita lanjut untuk yang 3B. 3B. Oke. Sini calculate is tangent line at di sini ada anulir soal juga menjadi 2,0. Jadi seperti ini.
in the projective plan and verify the result by comparing its to its Euclidean representation. Yang pertama, kita memakai konsep yang sama, yaitu homogeneous koordinat menjadi ada satunya di belakang. Lalu kita harus memenuhi L sama dengan CX ini untuk mencari L-nya. Nah, C-nya itu sudah kita dapatkan pada atas. Di sini saya tuliskan kembali. Untuk X-nya ini adalah titiknya, berbentuk kolom seperti ini. Lalu dikalikan seperti biasa akan menghasilkan matriks seperti ini, 80 min 16. Nah, di sini L-nya, sehingga L-nya dapat ketemu 8,0 min 16. Seperti itu. Untuk pembuktian dari Euclidean representation, di sini terlihat bahwa L equals to 8x plus 0y min 16. Di sini tinggal kita eksekusi seperti biasa saja. Sebenarnya dari titik ini sudah merepresent sebenarnya 0. Sini X, 8X sama dengan 16, X-nya sama dengan 2. Sehingga kalau kita lihat pada sebelumnya, maaf di sini, salah. Yang di sini maksud saya, X-nya akan sama dengan 2 di sini. Sudah terbukti. Sehingga the tangan line is 8,0 min 16 and verified by Euclidean representation, which is L equals X equals 2. Di sini untuk penyelesaian yang B atau tangan lainnya. Oke, saya clear terlebih dahulu. Lanjut ke yang C. Oke, find and compare the answer with the classical approach through calculus in Cartesian coordinate. Oke, di sini kita memakai kalkulus atau cara klasikal. Oke, di sini pertama kita ada equation-nya. Nah, di sini kita akan bentuk sebagai Y sama dengan titik-titik-titik. Nah, di sini saya goal ya untuk mencari M. M itu adalah yang kita ketahui adalah Y aksen atau diferensial dari Y. Diferensial pertama. Oke. Sini sudah jelas goalnya, kita pindahkan ruas, yang 9 ini kita pindahkan seperti ini. Y-nya masih kuadrat, kita akarkan. Ini kita keluarkan saja, maka akan seperti ini, ada plus minusnya. Lalu ketika poin 2,0 tadi, itu X-nya sama 2, Y-nya sama 0. Oke, di sini kita finding the gradient. Menggunakan cara yang tadi sudah saya berikan. Y-nya sudah tahu, lalu kita turunkan saja. Ya, seperti kita tahu akar ini adalah pangkat 1/2. Oke, di sini sudah jelas, kita tinggal turunkan saja. Jadi 1/3 dikalikan 1/2 karena 1 per pangkatnya. Lalu di sini akan tetap pangkatnya itu akan dikurangi, lalu ini akan menjadi rantai yang dalamnya, 4x kuadrat. Oke, kita lanjut secara matematis biasa, ini kita kalikan 1/6, dan 1/6, ini biasa. Sehingga kalau saya arrange kembali, inilah adalah bentuk M-nya, untuk lebih rapinya. Dia masih bentuknya plus minus. Oke, di sini saya coba masukkan nilai M-nya. Nah, sebentar saya clear. Di sini saya coba masukkan nilai poinnya yang dimana 2 dan 0. Sesuai dengan persamaan, kan seperti ini, terlihat bahwa 16 per 6 kali 16 min 16. Di sini 0. Nah, di sini berarti undefined. Jadi, ketika kita masukkan ke basic line equation atau persamaan garis biasa,
di mana rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Oke, di sini Y-nya sudah tahu 0. X1-nya 2. M-nya di sini saya tidak tuliskan dulu karena undefined. Jadi Y per M sama dengan X min 2. Oke, di sini secara singkat, undefined ini memiliki ciri yang sama jika dia sesuatu bilangan dibagi undefined atau tak terhingga, di dalam limit pun sudah terbukti bahwa hasilnya akan mendekati atau menyamai nilai 0. Jadi sini saya assume bahwa nilainya adalah 0. Sehingga terlihat bahwa X sama dengan 2. Sini. Sehingga sama seperti tangan lain yang tadi, X sama dengan 2 menggunakan Euclidean representation. Nah, di sini kesimpulannya the line equation in 2.0 is X equals 2 or X minus 2 equals 0 and match with the Euclidean representation. Ini untuk kesimpulannya. Jadi dia proof kalkulus atau cara biasa dengan cara applied projective geometry. Di sini saya clear dulu, itu merupakan solusi untuk nomor 3. Kita beranjak ke nomor 4. Untuk nomor 4, suppose we have the mapping X, Y, X aksen, Y aksen seperti di gambar ini. Soalnya adalah find the projective transformation matrix H based on above mapping. Oke, dari gambar ini dapat terlihat bahwa saya bisa menuliskan X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya sampai yang aksen ini. X1, Y1 ini dia akan memiliki pola seperti ini, Y2, ini Y3, ini Y4. Untuk yang aksen sama, ini ke sini, 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 sini. Maaf, ini tidak karena cuma 4. Ini sudah sesuai semua 0,2. Ini juga sudah sesuai semua 1,1, 0,1. Oke, saya clear terlebih dahulu. Kita lanjut ke implementasi penyelesaiannya. Assume that P is the transformation matrix for mapping X, Y, X aksen, Y aksen. Jadi di sini saya tuliskan P sama dengan A11 dan seterusnya, dan yang ini adalah 1. Sesuai dengan ketentuannya, transformation matrixnya. Sehingga each elements can be obtained by, di sini tiap elemennya dapat digunakan rumus sebagai berikut. Akan saya besarkan terlebih dahulu. Saya clear. Agar terlihat. Ini untuk rumusnya saya tuliskan. Untuk A31-nya atau yang ini akan memiliki rumus seperti ini. A32-nya pun akan memiliki rumus seperti ini. A11 seperti ini, A21, A12, dan A22. Harus memenuhi seperti ini. Sehingga semua komponennya sudah ada. Tinggal kita masukkan saja dari yang pertama ini. Karena yang lain membutuhkan A. Ini maaf, terusnya A. Oke, kita lanjut. Untuk perhitungannya. Di sini kita masukkan saja sesuai titik-titiknya. Akan menghasilkan 3 untuk A31. A3E2 masukkan sesuai titiknya akan menghasilkan 0 per minus 0,5. Berapapun nilai berapa 0 jika dibagi oleh nilai berapapun akan 0. Oke, di sini A11 tinggal kita masukkan akan menghasilkan nilai 4. A21 masukkan nilainya 3, 0, 0. A12 sama seperti tadi 0. A22
2 di sini. A13, A23 hanya melihat X1 aksen, Y1 aksen. 0,0. Baik, di sini sudah jelas semua elemennya, tinggal kita form matriksnya saja. Jadi matriksnya akan seperti ini. 4, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 1. Nah, jadi kesimpulannya the transformation matrix will be seperti ini. Baik, itu untuk penyelesaian nomor 4. Kita beralih ke nomor 5 atau nomor terakhir. Oke. Tertulis pada soal if the projective transformation matrix is seperti ini. Ini note-nya. Find its decomposition by choosing, ini syaratnya. Ini ketentuannya yang sudah dituliskan. H sama dengan HS, HA, HP, HS, HA, HP akan menjadi seperti ini. Oke, kita diminta untuk menyelesaikan dan mendapatkan matriks HS, HA, HP. Kita kembali ke lembar jawaban saya. Baik, di sini saya tuliskan based on the problem we can obtain H sama dengan SRK plus TVT transpose T V transpose dengan V. Ini dihasilkan dengan perkalian 3 matriks ini. Maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa SRK dan TVT ini adalah suatu matriks tersendiri yang memiliki 2 dimensi di sini. Terlihat pada soal bahwa H ini akan disamakan dengan yang di soal. Nah, jika kita lihat SRK plus TVT ini akan memenuhi seperti ini. Untuk VT-nya ini akan memenuhi ini, V-nya adalah 1, dan T-nya adalah 1 dan 2 ini. Oke. Di sini saya sudah tuliskan T-nya sama dengan 1/2, 1, 2, ini. VT-nya ini 21, V-nya 1, dan SRK plus TV transpose adalah matriks 2x2 yang paling atas ini. Oke, setelah mengetahui semua elemen-elemennya, kita dapat menghitung dengan cara membandingkannya. Oke, di sini saya menggunakan SRK plus TVT ini. Nah, goals-nya di sini adalah untuk mencari nilai S di sini. Oke, di sini sudah diketahui nilai R-nya. R itu akan menjadi seperti ini, K-nya juga akan menjadi seperti ini, TVT-nya juga sudah diketahui, sehingga dapat kita raih nilai S-nya. Dan ini hasilnya. Oke, kita tuliskan saja S, R ini akan menjadi cos theta, min sin theta, cos theta. Nah, di sini K-nya adalah 1, A2, 0, A3. Nah, untuk matriks K ini memiliki sifat di mana determinannya itu harus 1. Di mana yang berarti nantinya akan dipakai untuk perhitungan di mana A1 dikalikan A3 sama dengan 1. Nah, di sini A2-nya tidak dituliskan karena dia akan dikalikan dengan 0, sama saja. Tidak akan dituliskan pada persamaannya. Oke. Sini kita tuliskan secara biasa. Ini baris kali kolom akan menjadi 2x2. Ini kita kalikan saja seperti biasa. Baris kali kolom, baris kali kolom. Akan menjadi seperti ini. A1 cos alfa dan seterusnya. Oke. Di sini saya akan memindahkan nilai 2142 ini ke nilai yang sama di sini. Nilai yang tidak ada variabelnya, sehingga bisa dibandingkan nantinya. Di sini saya sudah pindahkan. Lalu dikurangkan secara biasa, ini kurang ini, per elemennya. Oke. Jadi mendapatkan nilai hasil seperti ini. Nah, ketika sudah mendapatkan persamaan ini, kita dapat mengcompare. Pertama yang saya compare ini adalah
yang bagian ini yang saya lingkarkan, di mana A1 cos alfa sama dengan 0,7071 dan A1 sin alfa adalah min 1,2929. Di sini saya akan mencari nilai alfa, tetanya ini sendiri agar nantinya hanya tersisa dua variabel. Di sini tidak terlihat, tidak diketahui nilai cosnya atau sinnya, bahkan tetanya. Jadi di sini sudah terlihat jelas bahwa ini bisa dibandingkan sama seperti ini, akan menjadi seperti ini, di mana S A1 cos theta per S A1 sin theta sama dengan 0,7071 per min 129,29. Oke. Kita lanjut di sini, kita coret saja karena sama. Di sini dicoret, diartikan sebagai diabaikan perhitungannya karena sama saja. Ya, cos per sin ini akan menjadi kotangan. Tangan. Nah, nilainya seperti ini. Kita clear dulu. Jadi kotangannya nilainya seperti ini. Ketika dimasukkan ke dalam kalkulator, maka alfanya ini adalah min 61 derajat. Seperti itu. Kalau sudah mendapatkan nilai tetanya atau sudutnya, sehingga kita tinggal lihat kembali persamaannya. Yang paling gampang saya lihat S A1 cos theta sama dengan 0,7071. Nah, di sini cos theta-nya sudah ada, pasti nanti akan menyisakan S dan A1. Sini saya masukkan saja yang pertama. Lalu saya masukkan cos-nya, dihitung di kalkulator. Ini dipindah ruas ke sana, dan SA1 dapat ditemukan sebesar 1,47363. Nah, ini untuk yang pertama. Equation pertama. Lalu untuk equation yang ini sebenarnya untuk validasi saja, ini yang bawahnya akan bernilai sama atau tidak S1-nya. Ternyata ketika saya masukkan, dia akan bernilai sama. Sehingga ini proof di mana S1 itu 1,47363. Kita lanjut ke yang ini. Dan yang bawahnya. Untuk disamakan. Di sini bisa terdapat dua cara, di mana eliminasi dan substitusi. Pada kali ini saya ingin memakai substitusi. Oke. Di sini saya memakai substitusi, jadi saya tulis kembali yang pada soal. Ini dan ini, persamaan 2, persamaan 3. Nah, sudah kita lihat, jadi persamaan 2 ini saya akan rombak sedemikian rupa sampai dia membentuk SA2. Oke, seperti itu goal saya. Ini akan kita unwrap seperti biasa, kita masukkan, dikalikan. Setelah dikalikan, SA2-nya itu, ini masih ada SA3-nya, kita pindahkan ruas ke kanan, dan menjadi ditambahkan, lalu cos-nya ini tinggal dipindahkan ke bawah untuk dibagikan. Di sini saya tidak memakai nilai eksaknya karena nanti bakal dihitung nantinya. Oke, untuk selanjutnya di sini persamaan 3 saya memakai nilai dari SA2-nya di sini. Nah, nantinya akan mendapatkan nilai SA3-nya. Oke. Itu untuk goalnya SA3-nya. Kita lanjut. Ini sama seperti biasa, kita unwrap saja. Lalu untuk A2-nya saya tinggal masukkan saja nilainya seperti ini, A2. Lalu ini tinggal kita substitusikan. Sini masih ada sinnya. Jadi sin ini tetap seperti ini. Nah, ini sin per cos saya ubah menjadi tan saja. Nah, tan ini dapat dari kotangan ini tinggal seper. Lalu
Di sini mulai saya masukkan nilai sin-nya, sin min 61, sekian, ini akan mencapai nilai seperti ini cos-nya. Nah, sini sudah terlihat terdapat SA3, SA3. Nah, di sini goal kita untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, di sini kita memakai teknik aljabar biasa saja. Jadi kita kalikan dulu ke dalam kurung ya. Setelah itu kita dapat memisahkan satu persatu. Ini menjadi hasilnya 0,75 sekian, sekian, sekian. Ini bisa dikurangi, ini dipindah ruas. Jadi seperti ini dikurangi 1,124. Untuk SA3-nya ini bisa dipindah ruas lagi untuk mendapatkan SA3-nya. Jadi seperti ini. Dan akan approximate ke nilai 3,00309995. Sini saya akan bulatkan. Di sini saya sudah bulatkan, maaf. Sehingga saya memakai simbol approximate. Oke. Di sini kita kembali karena sudah mendapatkan nilai SA3-nya, yang SA2-nya itu masih bergantung ke SA3-nya. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan SA2-nya. Kita masukkan saja. SA3 kita ganti, ini biasa, ini kita masukkan biasa, approximate min 6,5307. Ini untuk SA1, SA2, SA3-nya. Nah, di sini saya coba bold agar lebih jelas SA ininya untuk dilihat. Di sini SA3-nya yang ini, SA2-nya yang ini. Oke. Sudah cukup jelas di sini. Sini ada tambahan dari saya untuk memproof saja. Jadi kita masukkan lagi ke dalam persamaan salah satu ini. Di sini saya pakai persamaan 3 saja untuk lebih mudah. Ini A2-nya kita masukin, cos-nya kita masukin, A3-nya kita masukin, sin alfanya juga, sin theta-nya kita masukin. Sehingga saya hitung, ternyata di sini nilainya menunjukkan nilai yang sama, approximate-nya. Sehingga di sini proof bahwa nilai ini adalah benar atau sesuai dengan persamaan yang telah diberikan. Lalu langkah selanjutnya kita harus mendapatkan nilai S tersebut. Karena kita sudah mendapatkan nilai SA1, SA2, SA3, kita harus mendapatkan nilai S itu. Nah, caranya dengan syarat yang sudah saya beritahukan pada awal, di mana K itu adalah upper triangular. Dengan demikian, determinannya itu harus bernilai 1. Nah, di sini saya tuliskan K-nya. Sama seperti tadi, determinannya berarti A1, A3. A1, A3 harus 1. Nah, ini menjadi syarat dan menjadi solusi untuk mendapatkan nilai S-nya. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa A1 itu sama dengan 1/A3. Nah, A1 ini kita bisa masukkan saja nilainya. A3 ini kan sudah ditemukan pada sebelum ini 3,095. Dan sini kita tinggal masukkan saja seperti ini. Oke. Dari sini sudah jelas kita bisa mendapatkan nilai S-nya di sini. Oke. Di sini S itu menjadi S sama dengan 3,0995 A1. Nah, ini bentuk kasaran ya. Bentuk kasarannya. Nah, A3 ini kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena A3 ini kan tadinya masih berbentuk SA3 seperti ini. Nah, kita mau A3-nya, jadi kita pindahkan ruas saja, jadi seper. Nah, sedangkan ini di bawah, jadi dia bisa naik ke atas. Nah, jadi kita mendapatkan nilai S-nya. Seperti itu untuk penjelasan nilai S-nya. Dari sini kita dapat mensubstitusikan dengan equation pertama, di mana equation pertama adalah yang ini.
SA1 sama dengan sekian. Oke. Di sini S-nya ini, A1-nya ini, dan ini nilainya. Nah, di sini terlihat bahwa S-nya sudah hilang, maka kita dapat mendapatkan A1-nya saja. Di sini kita kalikan secara biasa 3,0995 A1 kuadrat sama dengan sekian, diperkan, lalu dibagi saja. Akan menghasilkan nilai seperti ini. Dan tentu untuk tidak lupa kita harus mengakarkan nilainya. Jika kita akarkan plus minus, ini approximate 0,6895. Itu untuk nilai A1-nya. Nah, di sini terdapat dua nilai A1-nya. There are two values of A1, di mana ada A1 sama dengan 0,6895 atau A1 sama dengan 0,6895. Negatif dan juga positif. Nah, di sini untuk deciding kita memakai nilai A yang mana, di sini kita dapat mengembalikan nilai A1 ini ke persamaan ini dan melihat S itu yang sesuai dengan S lebih besar daripada 0 ini. Nah, jika kita lihat di sini, jika A1-nya ini minus, maka S-nya itu akan menjadi minus. Karena tidak ada pembentuk nilai atau tanda yang lainnya pada dua ruas ini. Sehingga dari kesimpulan tersebut, kita harus mengambil yang plus, karena harus sesuai dengan S lebih besar sama dengan 0. Lebih besar daripada 0, maaf. Oke, di sini untuk kata-katanya seperti ini. Sehingga S-nya sama seperti tadi yang sudah saya katakan, bahwa akan dimasukkan ke persamaan ini, di mana S sama dengan 3,995 dikali 0,0895. Di mana akan approximate jika dihitung 2,1371. Ini untuk S-nya. Kita bold dulu. Oke. Ini untuk S-nya. Sehingga yang tadi sudah kita dapatkan persamaan-persamaannya, yang masih terdapat S, SA1, SA2. Nah, dapat kita selesaikan dengan cara ini. A1 sudah kita dapatkan tadi. SA2 sama kayak tadi, tinggal kita ambil saja. SA2 min 65307. Nah, kita tinggal bagikan dengan S-nya, akan menghasilkan nilai min 30559. Sama SA3-nya dibagikan dengan S, 1,4503 approximate-nya. Oke, dari sini kita sudah mendapatkan semua elemen untuk mengkonstruk matriks HS, HA, dan HP. Oke, dari pertama kita dapat melihat HS ini adalah SRT 0T1. Nah, atau yang ini. Kita bisa lihat dari soalnya, sudah diberikan, ini HA, ini HP. Kita mulai dari HS-nya dulu. SR. Oke, dari sini kita dapat melihat SR-nya. SR-nya itu adalah seperti yang kita tahu tadi, R itu adalah yang cos, sin, min, sin, cos. Dikalikan dengan S. Jadi ada S-nya di depan. Lalu ini 0 transpose 00. T-nya itu tadi 1, 2. Dan ini adalah 1. Untuk cross check kita lihat kembali. Untuk T-nya benar 1, 2. Betul. Oke, di sini sudah benar konstruknya. Tinggal kita masukkan nilai S dan juga cos-nya. Seperti ini, kita kalikan secara biasa. Maka akan menghasilkan nilai 1,02546 approximate-nya, 1,875 min 1,875, 1,02546. 12001. Nah, ini untuk HS-nya. Lalu untuk HA, ini kita bold dulu. HA sama seperti tadi, K0, 0 transpose 1. Tinggal kita masukkan K-nya.
nilai K-nya sama seperti tadi, A1, A2, A3. Ini 0, sudah 0, ini A3. Kita lihat kembali, 0,89, min 30559, 1,4503. Sini 0 transpose sama seperti tadi, yang atas juga sama, 0, yang ini 1. Nah, ini untuk nilai HA-nya. Untuk HP-nya, yang sudah kita ketahui, di sini ada identity atau matriks identitas, di mana 1001 yang berbentuk 2 ini. 2 kali 2. Di sini VT-nya adalah 21. Dan di sini 0, 0, V-nya 1. Sama seperti yang parameter pada awal yang sudah kita temukan. Oke, di sini kesimpulan sudah jelas bahwa HS sama dengan matriks yang ini, 1 min 0, 1,02546, 1,875, 1 min 1,875, 1,02546, 2, 001. HA-nya 0,6895 min 3,0559, 0, 1,503, 0, 0, 1. Untuk HP-nya sama dengan 100, 010, 211. Jadi penyelesaian nomor 5 adalah seperti ini. Matriks HS, HA, dan HP. Oke. Baik, itu merupakan nomor terakhir untuk mid exam ini. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih Pak Alex.